warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Al Faruq Media. Kembali lagi dalam program bicara tentang rumah tangga. Alhamdulillah hari ini telah hadir narasumber kita, gurunda kita, Ustadz Abdul Nafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dan dalam kesempatan ini telah hadir kawan Ana Pak Ikhwan Muslim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam kesempatan hari ini beliau akan banyak yang akan ditanyakan ke Ustadz ya Pak ya. Insya Allah. Oke, pada Pak Iwan, silakan. Baik Ustadz, ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan. Ya, ini terkait dengan birru walidain. Ada beberapa kejadian yang pernah teman atau saudara curhat ke saya itu, bagaimana cara kita berkomunikasi atau berbicara tentang bahwa orang tua kita itu salah. Artinya dalam sisi syariat kita sudah mengetahui bahwa oh ini boleh dari sisi syariat. Sedangkan orang tua kita masih berpemahaman seperti kebanyakan orang-orang yang di masyarakat pada umumnya itu. Nah, sedangkan si anak itu sudah mengetahui tentang syariat Islam yang memang sesuai dengan sunnah. Nah, bagaimana sikap kita atau adab kita memberitahu ke orang tua agar orang tua itu tidak tersinggung, sehingga hubungan komunikasi antara anak dan orang tua itu bisa terjaga dengan baik. Ada beberapa yang perlu didudukkan ya. Yang pertama adalah bahwa anak terhadap orang tua itu ada adabnya tersendiri, sebagaimana orang tua terhadap anak juga ada adabnya tersendiri. Maka salah satu di antara bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan sebelum mengungkapkan apa yang kemudian ingin disampaikan tadi itu adalah memperhatikan adabnya terlebih dahulu. Apalagi kalau kemudian adab anak kepada orang tua, kalau misalnya kasusnya ini yang salah adalah orang tuanya, tapi si anak ini ingin memperbaiki gitu, ingin menyampaikan bahwa yang dilakukan itu salah, yang benar demikian. Maka salah satu di antara bagian dari yang penting untuk diperhatikan sih sebenarnya kalau masalah cara bisa banyak ya, karena kadang-kadang menyampaikan yang hak itu tidak harus dengan to the point langsung kepada orang yang kemudian dituju. Ada sebuah cerita ya dari Hasan dan Husain saat itu, ketika melihat ada seorang bapak-bapak saat itu sedang berwudu, cara wudunya salah. Maka kemudian Hasan dan Husain tadi itu ingin meluruskan wudunya si orang tua tadi itu, tapi dengan cara mereka memanggil si orang tua tadi itu dengan mengatakan, wahai syekh atau wahai kakek, tolong lihat kami mau berlomba berwudu gitu. Kami mau berlomba berwudu, maka kemudian mana siapa di antara kami yang paling benar wudunya gitu. Akhirnya kemudian berwudulah tadi, diperhatikan satu sampai kemudian pada titik di mana si orang tua tadi melakukan kesalahan, dia langsung nyadar, oh iya, yang benar wudunya anak ini, saya salah. Tapi itu tidak secara langsung terungkapkan kepada si orang tua tadi. Akhirnya kemudian si orang tua tadi itu setelah selesai wudu kemudian mengatakan, kalian semuanya benar wudunya ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan, bahwa metode yang tepat untuk menyampaikan nasihat itu juga penting untuk diperhatikan. Bukan hanya tentang bagaimana menyampaikan. Kalau bagaimana menyampaikan ini kan sesuatu hal yang sebenarnya kalau mau lugas, tegas, singkat ya langsung aja ngomong gitu kan. Tapi ini kan bagaimana kemudian kita antara menjaga perasaan sekaligus menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran itu karena secara tidak langsung menyampaikan bahwa si orang tua tadi itu salah gitu. Itu kesan yang harus mau nggak mau harus tersampaikan gitu. Sehingga ketika kemudian ini disampaikan dengan cara yang tepat tadi itu, nasihatnya akan sampai tapi tidak menyebabkan tersinggung. Walaupun sebenarnya tersinggung itu nanti juga banyak hal secara
secara pandangan syar'inya kalau memang tersinggungnya karena nggak mau atau karena gengsi, itu ya tersinggung yang salah. Kalau cuma tersinggung karena mungkin cara menasihatinya kurang tepat, itu hak seorang tua tadi itu tadi. Kalau kemudian tersinggungnya karena tidak mau disalahkan, tidak mau diluruskan, nah ini satu hal. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian. Penting bagi anak tadi itu untuk memperhatikan satu, caranya ketika dia menyampaikan. Yang kedua, kalaupun harus menyampaikan langsung, maka perlu dia pilih tutur kata dan redaksi yang tepat supaya kemudian tidak menyinggung orang tua tadi. Dan ini juga bagian dari yang penting untuk dijadikan sebagai contoh bagi kita, sebagaimana Hasan dan Husain tadi itu ketika mereka menyaksikan kesalahan wudhu dari si orang tua tadi itu, ternyata mereka mampu menyampaikan nasihat dengan tepat, ya, tanpa istilahnya menyakiti atau tanpa menyinggung perasaan dari orang tua tadi. Ini penting untuk diperhatikan. Wallah. Afwan Ustaz, jika misalkan nih sudah kita sampaikan secara baik-baik dengan adab yang baik, kemudian orang tua masih tetap melakukan hal-hal yang memang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, sikap seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh anak? Iya, kalau memang kesalahan itu kesalahan yang fatal, maka banyak cara yang kemudian bisa kita pilih. Karena memang kalau kesalahan itu terkait, nanti kan kesalahan juga dilihat nih, apakah ini terkait dengan kemaksiatan atau tidak. Kalau ini terkait dengan kemaksiatan, maka kemaksiatan nanti apakah termasuk dosa besar atau tidak. Nanti perbedaan klasifikasi kesalahan yang dilakukan tadi itu juga nanti bisa membedakan sikap, ya. Yang jelas bahwa perintahnya secara umum terkait dengan kesalahan itu kan sama. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, ya. Jika kalian melihat kemungkaran atau kesalahan itu kan, maka perbaikilah kesalahan itu dengan tangan kalian. Kalau kalian tidak mampu, maka dengan lisan kalian. Kalau kalian tidak mampu, maka dengan hati kalian. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan itu kemudian disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau kemudian kita melihat kesalahan orang tua ini, nanti dilihat dulu kalau memang itu terkait dengan kesalahan yang tidak fatal. Kayak misalnya urutan wudhu yang tidak tepat misalnya, ya kita ikut mengingatkan dalam arti, Pak, wudhunya itu harusnya ini dulu, baru ini. Kalau ternyata dia kekeh juga tetap itu yang dilakukan misalnya, ya besok diingatin lagi. Paling tidak ketika wudhu dibarengin aja, sehingga kita contohkan wudhu yang baik dan benar. Ketika kemudian dia sering melihat bahwa ternyata yang lain wudhunya benar dan dia salah sendiri, kan otomatis nanti akan ada perasaan di mana kemudian dia akhirnya harus mengubah tadi, mau nggak mau mengakui mana yang benar tadi. Itu bisa jadi salah satu di antara cara kita untuk menasihati orang tua tadi. Atau kalau memang itu terkait dengan kemungkaran yang fatal seperti kesyirikan dan lain sebagainya, maka kita pun juga harus dengan tegas, cuman tetap dengan cara yang santun. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang sadid. Perkataan yang sadid itu adalah perkataan yang benar lagi santun. Dan itu bagian dari yang juga menjadi nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa in takun faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya engkau bersikap kaku lagi keras wahai Muhammad, sungguh mereka akan lari daripadamu. Maka santunnya ini jangan sampai hilang. Menyampaikan kebenarannya itu kebaikan, tapi ketika kemudian disampaikan dengan cara yang santun, maka kebaikannya jadi berlipat. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita, supaya kemudian kalaupun memang itu kesalahan yang fatal, apalagi kita terhadap orang tua kita sendiri, maka tetap perlu diperhatikan adab-adabnya di dalam
menyampaikan. Karena Allah sendiri yang kemudian menegaskan wala taqullahuma uffin wala tanharhuma, ya kan? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan janganlah kalian mengatakan sedikitpun atau menghardik mereka, entah dengan cara membentak mereka, entah dengan cara berkata kasar kepada mereka, atau mungkin perkataannya nggak kasar tapi nadanya keras, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dihati-hati. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan dampingi mereka dengan cara yang ma'ruf. Maka memang karena perbedaan generasi sekaligus perbedaan status ini juga penting bagi kita untuk memperhatikan adab dan juga cara kita di dalam menyampaikan nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Oh iya. Artinya memang benar bahwa walaupun kami sebagai anak ini merasa benar, tetap harus dikedepankan adab terhadap orang tua. Tetap. Jazakallah khair Ustaz. Oh iya.